Aku Ainning Tias Puspitasari dari Sosiologi UNESA 2020A NIM 240564026. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak virtual terhadap masyarakat. Pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu sosiologi virtual. Menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Sedangkan virtual sendiri memiliki arti maya atau tidak nyata. Sosiologi virtual merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang mengkaji mengenai segala bentuk interaksi manusia di dunia maya seperti internet. Masa pandemi telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat, terutama dalam kemajuan teknologi informasi. Segala aktivitas sosial berpindah dari dunia nyata menuju dunia maya. Hal tersebut akhirnya menciptakan suatu bentuk interaksi yang baru yang terjalin secara virtual, mulai dari aktivitas politik, sosial, ekonomi, kultural, spiritual, dan seksualitas. Cyberspace merupakan sebuah ruang baru yang bersifat artifisial dan maya. Cyberspace adalah dunia yang dimasuki manusia dengan kesadaran. Akan tetapi, ia berbeda dengan dunia harian, everyday life world, yang merupakan dunia yang dibangun berdasarkan kesadaran atas objek-objek yang nyata. Objek-objek di dalam cyberspace merupakan objek yang tidak nyata, yang ditangkap dalam wujud halusinasi. Berdasarkan sumber dari aptika.kominfo.go.id, pengguna internet pada tahun 2021 meningkat sebanyak 11% dari tahun sebelumnya. Pengguna internet tahun 2021 menjadi 202,6 juta pengguna dari tahun sebelumnya yang hanya 175,4 juta pengguna. Dari hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pengguna internet meningkat setiap tahunnya. Hal itu berarti bahwa setiap manusia sangat membutuhkan internet, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Dirjen Aptika Kominfo, Samuel A. Pangerapan, pada webinar Siberkreasi Mahasiswa Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan pada hari Jumat 10 September 2021 menyatakan bahwa perilaku pengguna internet, warganet, Indonesia perlu ditingkatkan terus. Kita adalah bangsa yang berbudaya, tetapi hal tersebut kurang terlihat. Sehingga ketika beraktivitas di ruang digital harus disertai dengan meningkatkan nilai budaya dan etika. Sementara itu, figur publik Nicholas Saputra menyampaikan penerapan nilai-nilai budaya berlandaskan Pancasila dapat diterapkan pada sosial media sebagai media yang paling banyak diakses masyarakat. Sebagai pemerhati lingkungan dan sosial, Nicholas menambahkan bahwa pemberian literasi digital harus dibedakan antara daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar, dengan perkotaan. Hal tersebut menjadi perhatian agar tidak terjadi kultur shock. Kultur shock merupakan keadaan di mana seseorang merasa gelisah atau khawatir karena berada di suatu tempat yang baru dalam kurun waktu yang lama. Dari hal itu, pasti berbeda pendekatannya dengan masyarakat perkotaan yang terbiasa dengan perubahan teknologi. Berikut beberapa contoh aktivitas virtual yang terjadi akibat adanya pandemi.
Selama pandemi, online meeting mulai menjadi populer di lingkungan masyarakat. Banyak konferensi sekarang ini yang menggunakan online meeting. Akibat dari pandemi yang memaksa kita untuk tidak bertatap muka secara langsung. Hal yang paling mencolok sekali dalam penggunaan online meeting ini yaitu untuk keperluan pendidikan, agar kegiatan pembelajaran masih bisa terlaksana dengan baik. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Bejo, nyalain kameranya ya. Bejo, nyalain, kalau enggak kamu bapak tulis alfa. Bejo, alfa. Bejo. Dampak dari adanya online meeting tersebut bisa dilihat pada contoh video sebelumnya. Banyak pelajar dan mahasiswa yang merasa kesulitan untuk menangkap apa yang dijelaskan oleh guru. Terjadi banyak miskomunikasi yang bisa saja merugikan siswa maupun guru. Selain itu, banyaknya interaksi yang dilakukan secara maya yang bisa menyebabkan pelajar dan mahasiswa merasa kesulitan ketika harus berkomunikasi di dunia nyata. Hal itu diakibatkan karena terlalu lama seseorang berinteraksi secara maya. Belanja merupakan suatu aktivitas yang wajib dilakukan oleh masyarakat. Sulitnya mendapatkan akses keluar rumah di masa pandemi ini menjadikan online shop sebagai suatu hal yang sangat membantu sekali. Namun, hal ini bisa merugikan dan menguntungkan bagi diri seseorang. Wah, bagus-bagus ya di online. Iya, gampang kan? Tinggal klik-klik gitu. Aku mau nitip juga dong, Kay. Oke, mau yang mana? Ini deh, bagus. Aku mau ini juga, bagus. Ini juga bagus. Wah, butuh banget ini. Totalnya murah juga ya. Online shop bisa sangat menguntungkan. Bagi pelaku usaha, online shop bisa memberikan lapak bagi mereka yang ingin berjualan tapi tidak memiliki tempat. Sedangkan bagi konsumen, seseorang tidak perlu untuk keluar rumah ketika ingin membeli barang. Harga-harga di online shop pun terbilang relatif murah dibandingkan ketika kita beli langsung di toko. Namun, kelemahannya adalah barang tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Selain itu, online shop juga bisa menyebabkan seseorang menjadi hedonisme dan dengan mudah menghabiskan uangnya. Media sosial telah menjadi tren di kalangan masyarakat, bahkan sebelum adanya pandemi. Namun, setelah pandemi, pengguna media sosial dan internet semakin meningkat, terutama media sosial TikTok. Saking hype-nya, TikTok bisa menjadi aplikasi multifungsi. Banyak masyarakat yang akhirnya mengkonstruksi realitas TikTok. Dampak TikTok bagi masyarakat yaitu bisa menyebabkan kecanduan. Seseorang akan berubah yang tadinya bisa berinteraksi dengan langsung menjadi merasa nyaman dengan hanya bermedia sosial saja. Aplikasi TikTok ini juga bisa menghilangkan nilai budaya Indonesia yang terkenal dengan attitude-nya yang baik. Banyak pengguna TikTok yang dengan mudah memamerkan tubuhnya dengan pakaian terbuka dan kurang menjaga etika berbicaranya. Namun, demikian TikTok bisa juga memberikan dampak positif, terutama bagi konten kreator.
Konten kreator bisa dengan mudah menuangkan imajinasinya, sehingga membuat dirinya menjadi berkembang dan lebih kreatif. Kesimpulan, dunia virtual adalah dunia yang tidak nyata. Segala aktivitas dan interaksi yang terjadi benar adanya, tetapi berbeda dengan dunia nyata. Dalam dunia maya, seseorang bisa menyembunyikan identitasnya, sehingga konsep diri menjadi tidak bermakna. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berinteraksi di dunia maya, yaitu nilai dan etika. Perubahan teknologi tidak serta-merta menjadikan kita bebas dan meninggalkan nilai-nilai yang telah ditanamkan di dalam diri seseorang. Kak, sebelum pulang kita main toktik dulu yuk. Waduh, toktik? Caranya gimana, Wo? 5, 4, 3, 2, 1.